Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita serahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah kita selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik Minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita, sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 2.
tetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis. Ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kami telah diperkenankan kembali beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan akibat COVID-19 yang masih belum berakhir. Kasihanilah kami, yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya pada kuat kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu, kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami, tetapi sering dalam hidup kami
Kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Yudas menyerahkan darah orang berdosa. Kami mempermalukan sesama manusia bagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jauhkan kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami. Ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepada-Mu, agar berilah perilaku bagi gereja-Mu. Waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung, pemilihan pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP, juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami ini, agar mereka juga mendukung rencana gereja-Mu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Sukarami, Minggu 6 September 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita saat ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan topik minggu ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Madok mauliate mahamutu Jehovah, ai perdenggan basa do ibana, ai rodi saleleng-leleng na do asini rohana. 3. Aneka berita. Sermon Guru Sekolah Minggu akan diadakan hari Selasa 8 September 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Gotong royong. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan, maka hari Sabtu tanggal 12 September 2020 masuk pukul 7.30 WIB diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-Alang Lebar. Untuk hari Sabtu ini yang bertugas week 6 bersama panitia pembangunan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. C. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu 12 September 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu, tanggal 13 September 2020, ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak. Untuk yang tidak beribadah di gereja, acara ibadah minggu telah disediakan gereja dan dikirim atau di-share melalui WA grup week masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing week. E. Peran serta jemaat. Majelis jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarami yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarami. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua Week masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 4. Ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat di hari Kamis 11 Juni 2020 yang lalu, maka di hari Minggu 19 Juli 2020 yang lalu, ibadah minggu di gereja telah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. B. Jemaat yang hadir dan selama ibadah harus memakai masker. Duduklah di tempat yang telah ditandai, salam-salaman ditiadakan. C. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh, dan apabila suhu tubuh
37 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. D. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. E. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak di bawah 15 tahun, dilarang mengikuti ibadah di gereja. F. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintiwawik masing-masing, paling lambat setiap hari Jumat pukul 13 WIB. H. Jadwal ibadah minggu 13 September 2020 digabung, hanya sekali ibadah masuk pukul 8 WIB. I. Persembahan hanya satu kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia telah menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. 5. Buku ibadah harian. Telah terbit buku ibadah harian edisi September 2020. Bagi jemaat yang hendak memiliki buku tersebut dapat menerima melalui bapak atau ibu majelis WIK masing-masing. Pengganti biaya cetak dapat dimasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia atau dikirim melalui amplop disertai dengan keterangan, marilah kita berikan dengan sukacita. Keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dapat kita ikuti setelah selesai ibadah di ibadah live streaming. Dan jika ada salah penulisan, kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu yang ke-13 setelah Trinitatis saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu.
pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini salah satu isu yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bangsa kita adalah semakin maraknya penjualan atau yang dikatakan perdagangan manusia. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya nanti saya tidak pas, Bapak Ibu pasti ketawa. Human trafficking, yaitu segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Kita sering melihat di dalam berita-berita melalui televisi, mungkin juga melalui media massa yang lainnya, diberitakan, dilaporkan begitu banyaknya saudara-saudari kita, terutama baik dari Sumatera Utara maupun dari Jawa, yang sudah diperjualbelikan melalui biro-biro pekerja yang tidak terdaftar di dinas pekerjaan, di dinas yang berwenang terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Transaksi jual beli terhadap manusia dilakukan juga dengan bentuk-bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan atau tipu muslihat, tipu daya. Ada sebagian orang juga ikut serta karena dia memiliki kekuasaan, dia salah gunakan kekuasaan yang dia miliki. Begitu juga dengan posisi yang dia miliki. Itu sebabnya penyalahgunaan posisi, kedudukan sangat rawan sekali. Bahkan menggunakan dengan pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan sehingga diperolehlah persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol
atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Setelah itu terjadi, maka orang-orang yang sudah dieksploitasi tersebut, mereka sering dijadikan pelacur dengan paksa. Bahkan kita sering mendengar di negara tetangga banyak tenaga kerja Indonesia yang menjadi buruh tanpa dibayar. Sudah tertekan, tertindas, tidak lagi menerima bayaran. Bukan hanya di Asia, tetapi juga di Arab. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Dan menurut sebuah tulisan, di Asia Tenggara 70% dari korban praktek ini adalah perempuan di bawah umur. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu di dalam nats kita, di dalam firman kita, dan juga di dalam epistel yang tadi kita sudah sama-sama baca. Bagaimana terjadinya atau diperjualbelikan manusia. Dan yang paling ngerinya adalah saudaranya sendiri. Kalau kita tadi menyaksikan, memperhatikan apa yang terjadi di dalam epistel. Saudara-saudari, Yudas menjual Tuhan Yesus seharga 30 perak kepada imam-imam kepala dan juga tua-tua Israel. Kalau di dalam epistel dikatakan saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada para pedagang Midian atau orang Ismail seharga 20 sikal perak. Ini yang terjadi antara firman Tuhan nats hari ini dan juga epistel. Terjadi manusia diperjualbelikan. Namun sebelum kita membahas lebih banyak lagi tentang jual perdagangan, jual beli manusia, tetapi kita mari melihat dulu bagaimana di dalam firman Tuhan saat ini, mengapa Yudas begitu teganya dia menjual Tuhan Yesus. Padahal kita semua tahu Bapak Ibu, kita tahu Rena, remaja pemuda, bahwa dia adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama. Bahkan dia menyaksikan, melihat sendiri bagaimana apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Tuhan di dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus. Bisa dikatakan mereka sudah bersama-sama lebih kurang selama 3 tahun. Bahkan Yesus memberi dia jabatan empuk. Di antara murid-muridnya, dia itu menjadi bendahara. Tetapi mari kita melihat di dalam firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari di dalam firman Tuhan. Yang pertama, menurut ahli tafsir, memang Yudas hanya sekedar mengikut Yesus, tetapi tidak pernah memiliki hubungan pribadi, bahkan tidak percaya kepada Yesus. Dia hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun dia dipilih, tetapi di dalam kehidupannya, pertumbuhannya sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid, dia ternyata hanya ikut-ikutan. Atau mungkin bisa juga kita katakan numpang tenar karena bangga menjadi pengikut Yesus yang digemari, yang disenangi oleh orang banyak. Inilah bahayanya mengikut Yesus tanpa memiliki hubungan pribadi dan tanpa mempercayai Tuhan Yesus. Begitu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Sering disebut Kristen KTP. Namanya Kristen, pengikut Kristus, tetapi dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun percaya kepada Tuhan. Sehingga perilakunya, kehidupannya sama, bahkan lebih jahat dari seorang penjahat. Cobalah kita lihat
Banyak orang Kristen, banyak jemaat yang sudah jelas-jelas orang Kristen, yang sudah jelas-jelas di dalam KTP-nya Kristen, yang sudah jelas-jelas setiap minggu dia mengikrarkan pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi orang-orang seperti inilah yang di dalam kehidupannya mengambil peran sebagai pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku yang tidak pernah Tuhan inginkan. Bahkan mungkin juga kita di dalam kehidupan kita, walaupun dikatakan Kristen, mungkin kita melebihi daripada Yudas dalam kehidupan ini. Kenapa dikatakan melebihi Yudas? Lihatlah kehidupan orang Kristen saat ini yang mau ambil bahagian, berperan, korupsi. Bukan hanya korupsi di tengah-tengah perusahaan di mana dia bekerja. Bahkan dia juga korupsi menekan orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Dia memiliki jabatannya, pekerjaannya, tetapi disalahgunakan. Bukan itu aja. Bahkan di tengah-tengah gereja, banyak para hamba-hamba Tuhan, banyak majelis, bahkan jemaat yang turut serta mengambil keuntungan dalam situasi yang mungkin sulit. Terlebih-lebih lagi di dalam situasi saat ini, banyak orang-orang saudara-saudara kita yang berkesusahan akibat wabah COVID-19. Lihat di awal-awal terjadinya itu, banyak kita yang ambil bahagian menimbun masker. Setelah ditimbun, dijual dengan harga yang begitu membludak, meninggi, supaya dia kaya. Dia tidak mikir bahwa masyarakat membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Yudas memang orang yang tamak, rakus akan uang. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 12. Ketika Yesus diurapi di Betania oleh seorang perempuan dengan suatu minyak yang begitu mahal, narwastu. Dia pura-pura bilang, sayang sekali minyak segitu, kan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Dia bilangnya begitu. Banyak orang seperti Yudas, pura-pura peduli, care, padahal tidak sungguh-sungguh. Dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 6, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itulah Yudas yang sesungguhnya. Dia telah menyalahgunakan jabatannya, posisinya yang diberikan kepadanya sebagai penata layanan. Karena dia sudah tamak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, orang manusia kalau sudah dirasuki ketamakan, kalau sudah dikuasai dengan sikap ketamakan, dia nggak peduli dengan orang lain, dengan keluarga sekalipun. Itu sebabnya sering kita lihat di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan orang Batak, sering terjadi pertikaian, perselisihan ketika orang tuanya meninggal. Harta jadi rebutan. Yang menguasai, yang merebut adalah orang yang tamak. Dia nggak peduli kepada saudara-saudarinya. Segala cara dia lakukan, yang penting dia dapat menguasai harta itu. Banyak manusia sekarang ini lupa. Akibat COVID-19, hartamu
Uangmu yang kau timbun-timbun itu, walaupun itu bukan melalui jalannya, tidak mampu menyelamatkanmu dari COVID-19. Nggak bisa kau beli melalui uang itu, bilang sama COVID, jangan. Tidak bisa. Jangan kau perjualkan. Bahkan lebih ngerinya lagi sekarang ini, banyak keluarga-keluarga yang mau memperjualbelikan istri dan anak-anaknya. Utang sana, utang sini. Akhirnya tidak mampu karena ketamakan tadi, ingin poya-poya, ingin hidup senang, tetapi menjadi tumbal adalah keluarga sendiri mau dijual. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, mungkin di tengah-tengah keluarga, mudah-mudahan tidak ada ini di tengah-tengah jemaat kita ini yang mau memperjualbelikan organ-organ tubuh. Jangan karena kemiskinanmu, jangan karena kau menderita, kau lakukan itu, jangan. Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu jangan membiarkan. Jangan pernah membiarkan itu ada di dalam dirimu sedikit pun virus cinta uang. Buang itu jauh-jauh. Lihat seperti saya katakan, wabah virus COVID-19 ini tidak mampu dengan menggunakan uangmu kau selamat. Tidak mampu uangmu itu menutupi dan melindungi dirimu dari COVID-19. Hati-hati. Nah, yang ketiga yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan, Yudas mengkhianati Yesus karena pengenalan yang salah. Yudas salah mengenal Yesus. Dia pikir Yesus adalah pemimpin politik. Dia akan memimpin bangsa Yahudi dari kerajaan Romawi. Dia pikir nanti Yesus akan mendirikan kerajaan Daud di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan gagal kenal, jangan gagal paham tentang Yesus. Pengenalanmu akan Yesus menentukan sikapmu dalam mengikut Yesus. Kalau Anda salah memahami, kalau salah mengenal temanmu, hati-hati kau. Jangan mau salah. Tapi jangan salah menilai diriku, kata nyanyian itu kan. Kalau kita salah menilai Yesus, sudahlah, rusaklah kita, hancurlah kita. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang, yang paling menderita. Oleh sebab itu, amang dengan inang, ikutlah Yesus, bukan untuk hal duniawi yang bisa membuat Anda menjadi pengkhianat bagi Yesus. Tetapi ikutlah Yesus dalam hal surgawi. Pasti Anda akan setia mengikuti Dia walau nyawa menjadi taruhannya. Itu dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10c. Yang keempat yang mau dikatakan di dalam bacaan kita, di dalam firman Tuhan saat ini, jika kita perhadapkan
dengan Lukas 22 ayat 3 dan Yohanes 13 ayat 27 yang mengatakan sebelum Yudas mengkhianati Yesus dan pergi kepada imam-imam itu, dia terlebih dahulu sudah dimasuki iblis. Memang luar biasa pengkhianatan Yudas ini. Sepertinya telah dinubuatkan oleh Allah melalui para nabi di Mazmur 41 ayat 10 dan Zakaria 11 ayat 12 hingga 13. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, bukan berarti Allah yang menyuruh Yudas berkhianat agar nubuatan itu terjadi. Down. Bukan seperti itu. Tetapi Allah sudah tahu apa yang terjadi ke depan di dalam kehidupannya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui kita lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Tetapi di sini Yudas dengan kebebasan kehendaknya sendiri yang memilih dan memberi dirinya untuk dikuasai oleh iblis. Mengapa? Karena kedagingannya itu tadi. Kalau keinginan kita, keinginan daging itu sudah dikuasai, sudah dikekang oleh iblis, nggak bisa lagi kita. Karena itu jangan pernah sekalipun tersesat, menderita, jangan mau koalisi dengan iblis. Sekali sudah memberikan hidup kita kepada iblis, selama-lamanya kita akan dijerat dia. Kalau sudah dijerat, apapun kita lakukan. Nah, yang kelima dikatakan, memang dia menyesal si Yudas setelah dia lihat bahwa ternyata kayak gini dilakukan perlakuan mereka kepada Yesusku katanya. Tapi lihat penyesalan dia, bukan penyesalan bertobat. Kalau orang yang menyesal bertobat, kita bisa lihat seperti yang terjadi di dalam kehidupan si Petrus. Lalu kenapa yang terjadi kepada Yudas? Dia menyesal tapi dia bunuh diri. Itu bukan pertobatan namanya. Orang yang bertobat adalah ia mau merubah hidupnya sebagaimana Rasul Petrus. Sebagaimana Petrus ketika dia sudah menyangkal 3 kali, lalu dia meratapi dirinya, dia berubah. Bahkan dia dipakai Tuhan luar biasa. Tidak demikian halnya yang dilakukan oleh Yudas. Tidak ada artinya menginang. Kalau ada anak kita, ya aku menyesal Bapak, Mama katanya. Tapi kita lihat lagi, toh diulangi, dang tohoi, nah menyesal dia. Main-mainnya dia itu. Tidak benar anak-anak itu. Tidak benar suami, tidak benar istri. Kalau diperlakukan lagi seperti itu. Menyesal aku Bapak, menyesal aku Amang, Inang katanya. Tapi diulangi lagi. Itu bukan penyesalan. Penyesalan itu harus diikuti dengan perubahan atau pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang di dalam perdagangan manusia, bagaimana sikap Kristen? Bagaimana tentang gereja melihat terhadap praktek ini? Dengan singkat, praktek perdagangan manusia sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera bagi manusia. Tidak boleh kita menguasai hak hidup manusia. Tidak boleh kita, sudah tahu kita, rencana kita kepada keluarga ini, mau menjebak, mau menjual dia, jangan lakukan.
Jangan menjadi manusia yang telah berubah menjadi serigala. Kan gak enak kalau dibilang, "Lu kayak serigala kau kulihat." Ngeri kali lah kalau manusia menjadi hewan. Walaupun memang sebenarnya kita lihat gak pernah hewan mau jadi manusia kan. Kenapa? Mungkin karena dilihat hewan itu udah ngeri jadi manusia. Kenapa ngeri lihat manusia, hewan? Ditanya mungkin kan? Ya, karena mereka sudah hampir sama dengan kita. Dimakan kawannya, kita kawan kita saja nggak kita saling makan. Harimau nggak pernah makan harimau. Bayangkan, ini manusia sudah mau makan manusia. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan manusia diciptakan segambar dengan sepeta dengan Allah, serupa. Bahkan dikatakan manusia itulah citra Allah yang mulia. Manusia adalah ciptaan yang paling besar, yang paling agung. Tetapi kenapa manusia menjadikan manusia sebagai budak? Diperjualbelikan. Lihat Bapak Ibu, kita ini sudah dibebaskan. Kita ini sudah dilepaskan dari kuasa dosa melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kembali citra kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Karena itu sangat jelas, kita bukan hanya menolak, tetapi kita harus turut berpartisipasi, membongkar dan menghentikan praktek-praktek seperti ini. Karena merupakan kejahatan bagi manusia. Penyangkalan terhadap kasih Allah atas manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu orang-orang yang melakukannya bukan hanya telah menjadi serigala bagi sesamanya, tetapi juga sudah ikut serta, berperan serta menghina Allah pencipta dan menghina Tuhan Sang Penyelamat dan Pemulih harkat manusia. Sebagai manusia yang sudah dan turut merasakan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebenarnya harus turut menyelamatkan para korban. Kita harus turut berperan dengan ikut serta mengamati. Kalau kita tahu di kampung kita ini ada seperti itu, laporkan kepada pihak berwajib supaya mereka diselamatkan saudara-saudari kita. Dengan demikian perdagangan manusia semakin lama semakin berkurang. Dan kita juga turut serta menjaga harkat martabat manusia yang telah ditebus Yesus dengan darahnya yang tidak ternilai itu. Enggak bisa dengan uangmu darah Kristus itu dibeli. Enggak bisa dengan jabatanmu, kekuasaanmu, pengaruhmu. Enggak mampu. Karena itu jangan coba-coba. Jangan turut ambil bahagian. Sebagaimana dikatakan di dalam topik minggu ini, manusia, baik anakmu, orang yang berpenyakitan sekalipun, jangan kira karena dia mau mati kau jual organ tubuhnya, jangan. Tidak diperkenankan oleh Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Karena itu jangan biarkan hidupmu dikuasai ketamakan, dikuasai dunia ini. Tetapi biarlah diri kita, hidup kita dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga kita mampu mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Bantu kami Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami turut ambil bahagian, mengasihi, melindungi, bahkan menjaga saudara-saudari kami.
supaya kami nyata mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Bantu kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami berani menyatakan kebenaran. Jika kami menyaksikan terjadinya praktek jual beli manusia dan alat-alat atau organ-organ tubuh manusia, supaya kami mampu melakukan itu, biarlah kami benar-benar menjadi pengikut yang setia, bukan hanya ikut-ikutan. Begitu juga kami benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Bukan hanya mengenal Engkau, tapi juga kehendak-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sertai dan lindungi seluruh umat-Mu dimanapun berada, terutama dari wabah COVID-19 ini. Kami percaya akan kuasa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin merayakan sukacita atas hari kelahiran mereka, dan juga pernikahan mereka, dan juga berkat atas usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Ajarkan mereka selalu Tuhan, ajarkan kami selalu Tuhan, untuk menjadi berkat dan mensyukuri berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi rencana gereja-Mu yang akan mendirikan rumah ibadah. Segala proses sudah berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami untuk dapat memberikan hak daripada kami, memberi IMB yang kami dambakan, yang kami rindukan, supaya segera mungkin seluruh jemaat-Mu Tuhan berperan aktif di dalam pembangunan. Kuatkan juga serta berikan sukacita kesehatan bagi seluruh panitia yang Tuhan percayakan untuk pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, majelis-Mu juga kiranya Tuhan berkati di dalam pelayanan kami di masa-masa COVID-19 ini. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini.
Kiranya kita tidak akan pernah bersikap memperjualbelikan sesama kita umat manusia. Firman Tuhan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Marilah menjauhkan perilaku yang demikian, sebab Tuhan tidak menginginkannya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Allah Tuhan kami, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Ketika negara dan gereja kita kini masih sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Tuhan mengharapkan supaya kita turut serta untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari praktek-praktek penindasan. Jadilah pelaku kasih dan yang tidak akan pernah memperjualbelikan sesamanya manusia. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dengan demikian, marilah kita memerdekakan sesama kita dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah negara kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Solo manang hagaluto, ola sa